semua. Wah, seneng banget nih. Ini udah tanggal 19. Minggu depan kita akan merayakan Natal. Semuanya sukacita? Hah? Oke, yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Joy to the World. Semuanya ikut nyanyi ya. Kalau mau berdiri juga boleh adik-adik. Tepuk tangan juga boleh kok adik-adik. Joy to the world, sama-sama. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns, that all their songs employ, while fields and floods, rocks, hills, and plains repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. Joy, unspeakable joy, and overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his love. Joy, unspeakable joy, and overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. Adik-adik, kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu
nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami kagum akan segala yang telah Engkau perbuat dalam kehidupan kami, khususnya melalui pengorbanan putra tunggal-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya itu. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang menolong kami, membuka hati dan pikiran kami, agar sungguh kami boleh menerima firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami melalui kakak-kakak yang akan menyampaikan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, senang sekali kalian bisa datang lagi ke Toko Roti Chef Willy. Nah, siapa yang di sini kalau di rumah suka makan roti? Coba angkat tangannya. Wah, hari ini Chef Willy punya 2 macam roti. Ada yang tahu ini roti apa? Ini roti tawar putih ya. Pasti adik-adik pernah lihat. Dan yang satu ini adalah roti tawar gandum. Nah, dari 2 roti ini, adik-adik suka yang mana? Ada yang suka roti tawar putih? Atau ada yang suka roti tawar yang gandum? Chef Willy sebenarnya lebih suka roti tawar gandum, karena roti tawar gandum ini lebih sehat dari roti tawar yang putih sebenarnya. Dan di roti tawar gandum ini lebih banyak kandungan vitamin dan juga serat-seratnya. Jadi bisa bikin kita kenyang lebih lama ya. Nah, kalau roti gandum ini dipanggang adik-adik, apalagi kalau dioles dengan mentega ya, atau kalau adik-adik punya selai, wah itu pasti enak banget. Nah, bicara tentang roti gandum dan gandum, Kak Willy jadi inget kisah Alkitab yang berhubungan dengan gandum. Adik-adik penasaran nggak ceritanya tentang apa? Penasaran kan ya? Yuk kita mau sama-sama dengarkan Kak Is untuk menceritakan ini. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah disiapkan Alkitabnya? Ayo semua, kakak tunggu sebentar, yuk disiapkan semua Alkitabnya. Oke? Kenapa kakak suruh siapkan Alkitab? Karena Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya yang ada di dalam Alkitab ini adik-adik. Semua firman Allah itu benar. Kisah Alkitab hari ini
berasal dari kitab Kejadian. Kejadian ada di Perjanjian Lama. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan bacakan kisah Alkitab hari ini di Kejadian pasal 45 ayat 3-8 dan pasal 50 ayat 20. Kakak bacakan dulu ya. Siap ya? Ayo. Kakak tunggu adik-adik buka Alkitabnya. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sekarang kakak bacakan Kejadian pasal 50 ayat 20. "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Amin. Adik-adik, kita perlu ingat bahwa semua kisah di dalam Alkitab adalah bagian dari kisah yang lebih besar, yaitu tentang bagaimana Allah menyelamatkan orang berdosa lewat anaknya Yesus. Kita sudah belajar tentang apa yang Allah lakukan. Siapa yang ingat pertanyaan gambar besar kita? Iya, benar sekali. Apakah ada yang Allah tidak bisa lakukan? Allah bisa melakukan apa saja sesuai karakternya. Selain Maha Kuasa, Allah itu baik. Semua yang Dia lakukan adalah hal-hal yang baik. Dia tidak pernah melakukan hal yang jahat, karena Dia baik. Kita tidak perlu khawatir bahwa Allah akan menggunakan kekuatannya dengan cara yang salah, karena itu bukan karakter Allah. Bahkan walaupun kita tidak mengerti mengapa Dia mengizinkan sesuatu yang menyedihkan atau yang sulit terjadi, kita bisa percaya Dia sedang melakukan sesuatu lewat situasi yang sulit itu. 2 minggu yang lalu kita belajar bahwa saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf ke Mesir sebagai budak. Sementara Yusuf di Mesir, Allah memberi Yusuf kemampuan untuk mengartikan mimpi. Yusuf tahu dari mimpi Firaun bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan, diikuti oleh 7 tahun kelaparan. Firaun sangat terkesan dengan hikmat dan pengertian Yusuf, sehingga dia membuat Yusuf bertanggung jawab untuk mengumpulkan makanan di masa tahun kelimpahan untuk menyiapkan tahun-tahun kelaparan. Nah,
Hari ini dimulai di tengah-tengah tahun kelaparan itu. Judulnya adalah Yusuf menyelamatkan keluarganya. Jacob and his family were in trouble. They did not have enough food to eat. No one had enough food to eat. So when Jacob learned that there was food in Egypt, he sent 10 of his sons to buy some grain. His son Benjamin stayed home. In Egypt, Joseph was in charge of giving out food. The brothers came to him and bowed down. Joseph knew who they were, but they did not recognize him. Joseph remembered his dreams of his brothers bowing down to him. Those dreams from long before were coming true. Joseph decided to test his brothers. "I think you are spies," Joseph told them. "You are here to spy on the land." But the brothers said, "No, we are not spies, we are brothers. There were 12 of us, but our youngest brother is at home with our father, and another brother is dead." Joseph put his brothers in prison for 3 days. Then he said, "Bring your youngest brother back to me to prove that you are not spies. But one of you must stay here." The brothers went home with food for their families, and one of them stayed in Egypt. They told their father everything that had happened, and their father was very upset. But when all the food was gone, Jacob asked his sons to go back to Egypt. So the brothers returned to Egypt with their brother Benjamin. They took money to pay for their food, and they took a special gift for Joseph. Joseph invited all of the brothers to his home for a meal. After the meal, Joseph sent away all of his attendants. He cried and told his brothers, "I am Joseph, your brother. You sold me into Egypt, but do not be afraid. God sent me here so I could save your people, a remnant, from the famine." Joseph told his brothers to go home and bring their families back to Egypt, where they would have enough food. On the way to Egypt, God spoke to Jacob in a vision. A vision is like a dream, but Jacob was awake. God said, "Do not be afraid to go down to Egypt, for I will make you into a great nation there. I will go down with you to Egypt, and I will also bring you back to this land." Jacob's family was blessed in Egypt, but Jacob got older and died. Now Joseph's brothers were afraid Joseph would punish them for what they did to him. "Oh no." Joseph said, "You planned evil against me. God planned it for good, so many people could live." Then Joseph comforted his brothers and spoke kindly to them. God had a plan for Joseph's life. He allowed Joseph to suffer to rescue a whole nation. In a greater way, God planned for Jesus to suffer so that many people from all nations would be saved from sin. Tanah Mesir menikmati 7 tahun kelimpahan sebelum terjadi kelaparan. Sama seperti yang Fir'aun mimpikan. Selama itu, Yusuf mengumpulkan semua gandum yang berlimpah dan menyimpannya di berbagai kota. Nah, setelah 7 tahun, terjadilah kelaparan yang parah di semua negara. Maka Yusuf membuka gudang dan menjual gandum kepada semua negara. Yakub dan keluarganya juga tidak punya gandum untuk dimakan. Maka Yakub menyuruh 10 anaknya pergi ke Mesir. Untuk apa adik-adik? Untuk membeli gandum. Yakub masih merasa
sedih karena kehilangan Yusuf. Sehingga dia tidak mengizinkan anak bungsunya yang bernama Benyamin. Untuk apa? Untuk ikut pergi ke Mesir karena Yakub takut kehilangan Benyamin juga. Nah, di Mesir Yusuf ditunjuk oleh Firaun untuk mengatur penjualan gandum kepada orang-orang dari berbagai negeri yang datang ke Mesir. Saudara-saudaranya datang kepada Yusuf dan menyembahnya. Yusuf mengenali siapa mereka, tapi mereka tidak mengenali Yusuf. Yusuf ingat akan mimpinya di mana saudara-saudaranya akan menyembah dia. Tuhan membuat mimpi Yusuf bertahun-tahun yang lalu terjadi kenyataan hari ini. Yusuf memutuskan untuk menguji saudara-saudaranya. Begini kata Yusuf, adik-adik. Aku rasa kalian semua ini mata-mata. Kalian kemari untuk memata-matai negeri ini, bukan? Mereka menjawab, oh tidak. Kami bukan mata-mata. Kami adalah 12 bersaudara. Tapi yang bungsu ada di rumah bersama ayah. Dan adik kami yang satu sudah meninggal. Yusuf memasukkan saudara-saudaranya di penjara selama 3 hari, adik-adik. Lalu dia berkata begini, bawa adik bungsumu kemari sebagai bukti bahwa kalian bukan mata-mata. Tapi salah satu dari kalian harus tinggal di sini. Nah, saudara-saudaranya itu pulang dengan membawa gandum buat keluarga mereka. Dan satu dari mereka tinggal di Mesir. Mereka memberitahu kepada ayah mereka tentang semua hal yang terjadi. Dan Yakub tidak suka akan hal itu. Karena apa? Karena dia takut Benyamin mengalami masalah di Mesir. Namun adik-adik, ketika semua gandum sudah habis, Yakub minta mereka kembali ke Mesir. Maka mereka mengajak Benyamin, adik bungsu mereka itu, dan juga uang untuk membeli gandum serta hadiah spesial untuk Yusuf. Yusuf mengundang semua saudaranya ke rumahnya untuk makan. Setelah selesai, Yusuf menyuruh semua pelayannya keluar. Kemudian dia menangis dan berkata kepada saudara-saudaranya, "Aku Yusuf, saudara kalian. Kalian menjualku ke Mesir dan saat ini aku jadi orang sukses, orang berhasil. Tapi jangan takut, karena Allah mengutusku kemari supaya aku bisa menyelamatkan keluarga kalian dari kelaparan." Apakah ada yang Allah tidak bisa lakukan? Allah bisa melakukan apa saja. Kemudian Yusuf menyuruh saudara-saudaranya pulang dan membawa keluarga mereka pindah ke Mesir agar mereka punya cukup gandum selama masa kelaparan. Saudara-saudara Yusuf pulang dan memberitahu Yakub berita gembira itu. Ketika keluarga besar Yakub berangkat ke Mesir, Allah berbicara kepada Yakub dalam penglihatannya. Penglihatan itu sama seperti mimpi, tapi Yakub dalam keadaan bangun. Allah berkata begini, adik-adik. Jangan takut untuk pergi ke Mesir, karena aku akan membuatmu jadi bangsa yang besar di sana.
Aku akan menyertaimu dan akan membawamu kembali ke negeri ini. Waktu bertemu dengan Yusuf, Yakub memeluk Yusuf dan mereka menangis karena bahagia, adik-adik. Mereka tinggal di Mesir dan Tuhan memberkati keluarga Yakub di sana. Tapi setelah Yakub meninggal, saudara-saudaranya jadi takut lagi kepada Yusuf. Karena jangan-jangan gitu adik-adik, jangan-jangan Yusuf nanti akan menghukum mereka. Karena apa yang mereka lakukan pada waktu dulu kepada Yusuf. Tapi Yusuf berkata demikian adik-adik. Memang kalian merencanakan hal yang jahat kepadaku. Tetapi Allah sudah merencanakan hal yang baik bagiku. Supaya banyak orang bisa hidup. Lalu Yusuf menghibur saudara-saudaranya dan berbicara dengan baik kepada mereka. Apakah ada yang Allah tidak bisa lakukan? Allah bisa melakukan apa saja. Allah menggunakan hal yang sulit terjadi kepada Yusuf untuk membawanya ke Mesir sehingga dia bisa menyelamatkan keluarganya dari kelaparan. Allah bahkan membuat mimpi Yusuf dari bertahun-tahun sebelumnya menjadi kenyataan. Allah bisa melakukan apa saja. Hal buruk yang terjadi kepada Yusuf adalah bagian dari rencana Allah. Allah mengutus Yusuf ke Mesir untuk mempersiapkan sejumlah orang yang tersisa. Tersisa di sini artinya apa yang tertinggal setelah sesuatu disingkirkan. Banyak orang mungkin meninggal saat kelaparan, tapi Allah menyelamatkan Yusuf dan keluarganya. Saudara-saudara Yusuf bermaksud menyakiti Yusuf, tetapi Allah mengubahnya menjadi kebaikan untuk menyelamatkan banyak orang. Apakah ada yang Allah tidak bisa lakukan? Allah bisa melakukan apa saja. Nah, bagaimana koneksinya dengan Kristus? Saudara-saudara Yusuf menyakitinya dan menjualnya, tapi Allah punya rencana yang baik. Allah memakai Yusuf untuk menyelamatkan umatnya dari kelaparan. Bertahun-tahun kemudian manusia akan menyakiti anak Allah, yaitu Yesus. Rencana baik Allah adalah menggunakan kematian Yesus untuk menyelamatkan umatnya yang berdosa. Yesus adalah anak Allah dan satu-satunya orang yang tidak pernah berdosa sama sekali. Dia tidak layak menerima hukuman atau penderitaan. Tapi dia menanggung hukuman yang semestinya kita terima dan mati supaya kita semua bisa hidup dengan Allah. Dan pada hari yang ketiga setelah kematiannya, Yesus bangkit untuk membuktikan bahwa Dia mengalahkan maut. Semua orang yang percaya kepadanya akan mendapatkan hidup kekal. Waktu kita mengalami sebuah situasi yang menyedihkan, pasti sulit bagi kita untuk melihat kebaikan Tuhan. Tapi adik-adik, Alkitab mengajar kepada kita bahwa Allah bisa menggunakan masa sulit untuk menumbuhkan iman kita
dan menjadikan kita semakin serupa dengan Yesus. Tidak peduli bagaimana sulitnya situasi itu, Allah bisa menggunakannya untuk kebaikan. Hal ini nampak jelas ketika kita belajar tentang kematian Yesus di kayu salib. Yesus tidak layak mati dan kematiannya adalah kejadian paling menyedihkan dalam sejarah. Meskipun demikian, Allah menggunakan kematian Yesus untuk mengampuni dosa-dosa kita. Adik-adik, ketika kita percaya bahwa Yesus mati bagi dosa kita dan bangkit lagi, kita mendapat hidup kekal bersama Allah. Ayat kunci hari ini adik-adik ada di Hosea pasal 13 ayat 4b. Kamu tidak mempunyai Allah selain aku. Akulah satu-satunya penyelamatmu. Hosea 13 verse 4b. You know no God but me, and beside me there is no Savior. Ayat kunci kita mengingatkan kita bahwa Yesus saja yang bisa menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Hanya Allah yang bisa menciptakan sesuatu yang baik dari semua hal buruk yang terjadi kepada kita. Sebentar adik-adik, Kais dapat ini SMS ini adik-adik ya. Coba Kais mau lihat SMS-nya ya adik-adik ya. Kais baca ya. Minggu lalu kakakku merusak mainan kesayanganku. Memang dia menyesali kesalahannya. Tapi sepertinya tidak adil kalau aku diminta memaafkannya begitu saja. Karena mainanku tidak bisa lagi dibetulkan. Bukankah dia pantas untuk dihukum? Nah itu adik-adik, Kais dapat SMS seperti itu. Nah kakak mau beritahu ke adik-adik begini adik-adik. Memang kalau hal itu terjadi pada kita, pasti rasanya kesal sekali ya. Hal ini sama dengan firman Tuhan yang baru kita dengar. Ketika Yusuf mengalami hal yang sangat tidak enak karena kakak-kakaknya berbuat jahat kepadanya. Tapi Yusuf memaafkan. Yusuf memaafkan mereka karena Yusuf melihat bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dari kejahatan yang dilakukan oleh kakak-kakaknya itu. Karena itu Yusuf mengerti bahwa Tuhan mau agar dia memaafkan kakak-kakaknya. Alasan penting mengapa kita perlu mengampuni orang yang jahat, orang yang bersalah kepada kita. Alasan pentingnya adalah karena Allah sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Luar biasa adik-adik ya. Kita juga tahu bahwa Allah mengasihi orang itu. Maka kita juga mengasihi dia dengan memaafkan kesalahan orang itu. Nah adik-adik, firman Tuhan sampai di sekian dan mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Engkau yang sudah memberkati Yusuf dan keluarganya. Engkau memakai Yusuf untuk menyelamatkan keluarganya. Biarlah Tuhan Engkau juga memakai kami di dalam kesulitan apapun. Kami percaya Tuhan Engkau sudah menolong kami. Karena Engkau sudah mengampuni kami, memaafkan kami melalui kematian Tuhan Yesus. Maka kami mau juga memaafkan orang lain Tuhan. Terima kasih buat kebaikan ini. Dan ajarlah Roh Kudus-Mu yang ada di dalam hati kami untuk memampukan kami Tuhan memaafkan orang lain yang bersalah kepada kami supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, tiba saatnya kita ayat hafalan ya hari ini ya. Ayat hafalan ada di Hosea pasal 13 ayat 4b. Kamu tidak mempunyai Allah selain aku. Akulah satu-satunya penyelamatmu. Sekali lagi adik-adik ya. Hosea 13 ayat 4b. Kamu tidak mempunyai Allah selain aku. Akulah satu-satunya penyelamatmu. Sekarang yang bahasa Inggris adik-adik ya. Hosea 13 verse 4b. You know no God but me, and beside me there is no Savior. One more time. Hosea 13 verse 4b. You know no God but me, and beside me there is no Savior. Nah adik-adik, sekarang kakak mau mengingatkan adik-adik tentang 4M. Masih ingat ya adik-adik ya? M yang pertama, memakai masker. M yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. M yang ketiga, jaga jarak. Dan yang paling penting, M keempat adalah membaca firman setiap hari. Karena firman Tuhan sangat memberkati adik-adik. Sampai jumpa.